Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Yuvensius Langgeng. Nah, pada kesempatan ini kita akan pelajari materi akuntansi. Tapi khususnya yang kita pelajari adalah akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas pada pokok pembahasan kita kali ini? Yang pertama tentunya adalah mengenai pengertian dari akuntansi itu sendiri. Yang kedua adalah pemakai informasi akuntansi. Nah, yang ketiga adalah kualitas informasi akuntansi. Yang keempat adalah prinsip dasar akuntansi. Nah, yang kelima adalah bidang-bidang dari akuntansi. Oke, yang keenam adalah profesi akuntan. Nah, keenam hal ini akan kita bahas secara bersama-sama. Oke, ya. Sebelum kita membahas mengenai pengertian dengan akuntansi itu sendiri, kenapa sih kita mempelajari akuntansi? Apa pentingnya untuk mempelajari akuntansi? Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Oke, ini yang gambar pertama. Ini gambar yang kedua. Oke, itu gambar yang ketiga. Nah, dari gambar-gambar tersebut sebenarnya itu adalah perusahaan mulai dari usaha yang kecil sampai usaha yang besar. Nah, ketika kalian mendirikan suatu usaha atau mendirikan suatu perusahaan, kalian membutuhkan yang namanya pencatatan mengenai transaksi, mengenai biaya, mengenai keadaan perusahaan dengan jelas, dengan terstruktur. Oleh karena itu, kalian penting untuk mempelajari tentang akuntansi. Nah, jangankan untuk mendirikan perusahaan, bahkan dalam kesehari-harian kita pun harus terstruktur. Dalam pencatatan misalnya pengeluaran kita seberapa, kemudian pendapatan kita seberapa, harus dicatat dengan terstruktur, dengan anggaran yang tepat, sehingga semuanya dapat terorganisasi dengan baik. Oke, itulah yang menjadi alasan pentingnya kita untuk mempelajari tentang akuntansi. Oke ya. Nah, yang pertama yang kita akan bahas adalah mengenai pengertian dari akuntansi itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan akuntansi gitu ya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Oke. Nah, yang pertama yang kita lihat pengertian dari akuntansi itu sendiri. Nah, berdasarkan Asosiasi Akuntansi Amerika menyatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Nah, di sini dikatakan bahwa akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan ekonomi, ya, informasi ekonomi yang digunakan untuk ujung-ujungnya apa? Digunakan untuk mengambil keputusan dari informasi yang didapat dari informasi akuntansi tersebut. Baik itu misalnya tentang perkembangan perusahaan atau misalnya kemunduran perusahaan, keadaan perusahaan saat itu juga. Nah, digunakan oleh pihak yang membutuhkan informasi akuntansi tersebut, informasi keadaan perusahaan tersebut untuk mengambil keputusan terhadap perusahaan tersebut. Oke ya. Nah, yang kedua, akuntansi juga sering disebut sebagai bahasa bisnis. Kenapa sih akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis gitu kan? Nah, ternyata karena akuntansi dapat memberikan informasi tentang keadaan suatu perusahaan yang digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan perusahaan tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Nah, ternyata akuntansi dikatakan sebagai bahasa bisnis karena memberikan informasi tentang keadaan perusahaan untuk menilai ya, untuk menilai sejauh mana keberhasilan perusahaan tersebut. Ujung-ujungnya juga digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan terhadap perusahaan tersebut, baik itu pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, berhubungan dengan pihak-pihak tersebut, kita akan pelajarinya siapa sih yang pemakai informasi akuntansi itu sendiri. Oke, kita membahas poin yang kedua adalah pemakai informasi akuntansi. Oke, pokok pembahasan kita yang kedua adalah mengenai pengguna atau pemakai informasi akuntansi. Siapa sih yang menggunakan atau yang memakai informasi akuntansi? Nah, ternyata pihak yang menggunakan informasi dan memakai informasi akuntansi dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Nah, di sini kita akan bahas pihak internal dulu ya. Pihak internal itu siapa sih yang menjadi pihak internal dalam pemakai akuntansi, informasi akuntansi itu sendiri?
Nah, pihak internal adalah mereka adalah pemakai informasi dari dalam perusahaan itu sendiri. Nah, contohnya misal direktur, manajer, kepala bagian. Nah, kenapa sih pimpinan-pimpinan perusahaan itu membutuhkan informasi akuntansi? Nah, informasi akuntansi tadi sudah kita sampaikan bahwa adalah melaporkan tentang keadaan perusahaan, ya, informasi yang melaporkan tentang keadaan perusahaan. Misalnya ketika keadaan perusahaan mengalami penurunan, terus apa sih tindakan-tindakan yang harus diambil atau yang keputusan-keputusan yang harus diambil oleh pimpinan-pimpinan yang ada di perusahaan tersebut. Tentu saja untuk memperbaiki keadaan perusahaan tersebut. Nah, ketika misalnya perusahaan mengalami surplus, tentu terus apa yang menjadi tindakan-tindakan harus yang diambil oleh perusahaan tersebut, pimpinan-pimpinan yang ada di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan seperti pimpinan, manajer yang ada di perusahaan adalah pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi tersebut. Oke ya. Nah, yang kedua adalah pihak eksternal. Pihak eksternal ini sendiri berarti pihak yang berada di luar perusahaan, namun mereka ada ikatan atau ketergantungan dengan perusahaan tersebut. Nah, siapa sih yang menjadi pihak eksternal ini? Nah, pihak eksternal ini salah satunya adalah kreditur, kemudian pemegang saham atau investor, kemudian pemerintah, pelanggan, dan masyarakat. Nah, kenapa sih mereka pihak internal ini membutuhkan informasi akuntansi? Apa pentingnya buat mereka? Seperti itu kan? Contohnya misalnya pihak investor. Pihak investor membutuhkan informasi akuntansi. Tadi informasi akuntansi adalah informasi tentang keadaan perusahaan itu sendiri. Nah, berarti ketika misalnya keadaan perusahaan mengalami penurunan, apakah investor akan tetap melakukan investasi di perusahaan tersebut? Nah, itu keputusan-keputusan yang diambil oleh pihak-pihak eksternal untuk bergabung misalnya atau melakukan hubungan kerjasama dengan perusahaan yang sedang mengalami penurunan tersebut. Nah, ternyata informasi akuntansi juga dibutuhkan oleh misalnya orang-orang yang di luar perusahaan itu sendiri. Informasi akuntansi dibutuhkan oleh orang-orang yang membutuhkan informasi akuntansi mengambil keputusan, sehingga informasi akuntansi harus memiliki kualitas. Nah, harus memiliki kualitas. Terus seperti apa sih informasi akuntansi yang memiliki kualitas gitu ya? Nah, sebuah informasi akuntansi dianggap berkualitas jika memenuhi persyaratan dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan, dapat dipercaya, tepat waktu, dan dapat diperbandingkan. Nah, dari beberapa komponen ini kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah dapat dipahami. Apa sih yang maksudnya dapat dipahami? Laporan yang dibuat harus sesuai dengan pemahaman pihak pengguna. Ya, laporan tentang keadaan perusahaan, laporan misalnya tentang laporan keuangan yang ada di perusahaan tersebut harus sesuai dengan pemahaman pihak pengguna. Harus sesuai dengan standar pencatatan akuntansi yang baik dan benar di Indonesia, kalau perusahaannya di Indonesia. Nah, ketika misalnya laporan keuangan tidak sesuai dengan pihak pengguna, akhirnya pihak pengguna mengalami kebingungan. Ujung-ujungnya juga pihak pengguna mungkin yang contohnya investor yang seharusnya mau bekerja sama dengan perusahaan tersebut, ujung-ujungnya juga dia akan memutuskan tidak bekerja sama dengan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, betul-betul informasi akuntansi harus bisa dipahami oleh pihak pengguna. Jangan sampai salah pemahamannya sehingga keputusan yang diambil pun akan salah. Oke ya. Nah, yang kedua adalah relevan. Relevan apa sih maksudnya relevan? Gini ya. Relevan berarti laporan informasi akuntansi bisa digunakan secara langsung dalam pengambilan keputusan. Nah, ternyata kita laporan keuangan yang laporan informasi akuntansi juga harus relevan supaya dapat digunakan langsung untuk pengambilan keputusan. Jangan sampai tidak relevan, akhirnya membuat juga keputusan yang fatal. Kemudian yang ketiga adalah materialitas. Nah, materialitas di sini maksudnya adalah berarti tidak membingungkan, tidak menimbulkan kekeliruan dalam laporan pengambilan keputusan.
Nah, tidak membuat misalnya pihak-pihak yang menggunakan informasi akuntansi menjadi keliru dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu betul-betul informasi akuntansi jangan sampai membingungkan pihak pengguna dari informasi akuntansi tersebut. Terus yang keempat, dapat dipercaya. Apa sih yang maksudnya dapat dipercaya gitu ya? Nah, dapat dipercaya berarti informasi akuntansi dapat diuji, netral, dan menyajikan keadaan yang sebenarnya tentang perusahaan ya. Artinya tidak dimanipulasi ya. Misalnya keadaan perusahaan saat ini mengalami penurunan. Terus misalnya perusahaan pengen dilihat oleh investor-investor supaya bisa bergabung dengan perusahaan tersebut. Akhirnya perusahaan tersebut memanipulasi keadaan saat ini. Contohnya misalnya perusahaan sedang mengalami kerugian, dimanipulasi perusahaan sedang mengalami keuntungan. Nah, itu artinya tidak dapat dipercaya ya. Oleh karena itu, informasi tentang keakuntansi betul-betul adalah informasi yang sebenarnya tentang keadaan perusahaan saat ini juga. Oke, nah yang selanjutnya dapat diperbandingkan. Nah, apa sih maksudnya ya? Dapat diperbandingkan di sini, dapat diperbandingkan dan konsisten. Berarti informasi akuntansi harus bisa diperbandingkan agar mengetahui persamaan dan perbedaan dengan perusahaan sejenis. Ya, betul ya. Informasi akuntansi misalnya di perusahaan kita harus bisa dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis yang berada di kawasan tersebut. Nah, ketika misalnya informasi akuntansi kita tidak baik, terus apa yang menjadi kendala kita, apa yang menjadi kekurangan kita, sehingga itu juga menjadi keputusan-keputusan yang bisa diambil oleh perusahaan yang kita jalankan. Oke, yang terakhir adalah tepat waktu. Nah, tepat waktu artinya adalah informasi akuntansi yang diberikan harus tepat waktu agar pengambilan keputusan tidak tertunda. Ya, ini sangat harus tepat waktu. Informasi akuntansi harus tepat waktu, karena ketika informasi akuntansi terlambat dikeluarkan, berarti keputusan juga akan mengalami keterlambatan. Artinya membuat keterlambatan pengambilan keputusan membuat fatal buat perusahaan untuk berkembang, untuk misalnya mengalami kenaikan. Misalnya keadaan perusahaan saat ini sedang drop atau sedang mengalami penurunan, terus informasi akuntansi itu lambat, nah akan membuat perusahaan juga semakin melarat atau rugi. Karena itu informasi akuntansi harus tepat waktu. Oke ya. Oleh karena itu berdasarkan kualitas informasi akuntansi, kita juga akan membahas tentang prinsip dasar akuntansi. Ya, prinsip dasar akuntansi. Apa saja sih yang menjadi prinsip dasar akuntansi? Kita akan bahas satu persatu. Ternyata informasi akuntansi, pencatatan akuntansi juga harus memiliki prinsip dasar supaya pencatatan yang benar dan baik dan dapat dipercaya. Nah, prinsip dasar akuntansi, ada beberapa prinsip dasar akuntansi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah basis akrual. Apa sih yang dimaksud dengan basis akrual ya? Nah, basis akrual artinya adalah pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi ya. Pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Nah, misalnya ya, ketika perusahaan misalnya membeli peralatan perusahaan pada saat tanggal 3 Maret ya, berarti pencatatan ekonomi pun terjadi pada saat tanggal 3 Maret. Jangan sampai misalnya pembeliannya di tanggal 3 Maret kemudian terus dicatat saat bulan Agustus. Nah, yang biasanya terjadi adalah lupa untuk mencatat, lupa apa saja barang yang sudah dibeli, lupa apa saja barang yang sudah diterima dan sebagainya. Nah, itu akan membuat laporan keuangan juga menjadi berantakan. Oleh karena itu, pencatatan transaksi ekonomi, transaksi akuntansi harus sesuai dengan tanggal yang terjadi. Itu yang namakan dengan basis akrual. Kemudian yang prinsip dasar yang kedua adalah kesatuan usaha. Kesatuan usaha maksudnya adalah perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Artinya apa? Artinya aset perusahaan harus dipisah dengan aset orang pribadi. Ya. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat perusahaan itu berkembang seperti apa. Jangan sampai misalnya aset perusahaan digabung dengan aset pribadi
Nah, akhirnya mengalami kebingungan bahwa menunjukkan perusahaan ini mengalami penurunan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu aset perusahaan atau misalnya keuntungan perusahaan, omset perusahaan, pembelian perusahaan, modal perusahaan itu harus dipisah dengan modal orang pribadi. Oke ya. Nah, prinsip dasar yang ketiga adalah kelangsungan usaha. Ya, kelangsungan usaha. Ya. Perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkelanjutan atau berkesinambungan dan terus menerus gitu ya. Nah, setiap pengusaha, setiap usaha, setiap perusahaan pengen usahanya terus menerus atau terus usahanya terus maju, terus berkembang gitu ya. Nah, setiap orang yang melakukan usaha pengen berpikir bahwa usahanya terus berkembang ya. Jangan sampai usahanya bangkrut gitu. Baru setengah jalan, baru beberapa tahun usahanya bangkrut. Tidak ada yang berpikir bahwa usahanya akan bangkrut, tapi usahanya akan terus berkembang. Nah, dari situ dia akan mulai berpikir bahwa bagaimana cara dia mengembangkan usahanya lagi. Oke ya, prinsip dasar yang keempat adalah pengaitan biaya. Biaya yang relevan. Ya, relevan. Artinya bahwa semua biaya seharusnya sudah dianggarkan atau pencatatan mengenai biaya harus sudah terstruktur pada saat terjadinya biaya tersebut. Nah, oleh karena itu pencatatan biaya tidak dimanipulasi, misalnya biayanya kecil terus kita buat dengan besar, tidak seperti itu ya, harus yang relevan ya. Nah, yang terakhir adalah harga perolehan ya. Yang terakhir adalah harga perolehan. Maksudnya apa sih? Setiap transaksi pembelian satu barang harus dicatat sebesar harga perolehan tersebut ya. Oke ya, harga perolehan maksudnya adalah harga yang digunakan untuk mendapatkan suatu barang tersebut, termasuk harga barang tersebut, harga biaya yang digunakan untuk misalnya membawa barang tersebut atau transportasi yang digunakan untuk membawa barang tersebut. Itu udah harga perolehannya. Oke ya, pokok pembahasan kita selanjutnya mengenai bidang-bidang dari akuntansi ya. Ada 7 bidang akuntansi yang akan kita bahas di sini ya. Kita akan bahas satu persatu mengenai bidang-bidang akuntansi ini sendiri ya. Nah, akuntansi yang pertama yang kita bahas adalah mengenai akuntansi keuangan. Nah, akuntansi keuangan di sini adalah akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan keuangan secara berkala yang berpedoman pada prinsip akuntansi. Ya. Artinya di sini adalah pencatatan transaksi perusahaan dan penyusunan laporan keuangan ya, yang secara berkala. Berarti dia melaporkan laporan keuangan. Itu tugasnya adalah akuntansi keuangan. Nah, yang kedua adalah akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya maksudnya adalah bidang akuntansi yang menekankan kegiatan pada penetapan biaya dan kontrol atas biaya, terutama yang berhubungan dengan biaya produksi suatu barang. Ya. Nah, akuntansi biaya sesuai dengan namanya berarti berkaitan dengan biaya-biaya, baik itu biaya yang dikeluarkan maupun pengontrolan biaya serta terutama biaya-biaya produksi yang ada di perusahaan tersebut. Terus akuntansi yang ketiga adalah akuntansi manajemen. Maksudnya apa sih? Nah, akuntansi manajemen ini adalah akuntansi yang memberikan informasi yang diperlukan pihak manajemen dalam mengendalikan kegiatan perusahaan dan mengambil keputusan ya. Ini adalah tugasnya akuntansi manajemen. Dia memberikan informasi kepada pihak manajemen sehingga pihak manajemen juga menggunakan informasi tersebut untuk mengambil keputusan terhadap perusahaan tersebut. Oke ya. Nah, yang keempat adalah akuntansi anggaran ya. Akuntansi anggaran maksudnya adalah akuntansi yang berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu pada masa mendatang serta analisis dan pengontrolannya. Ya, ini berkaitan dengan rencana keuangan perusahaan ya. Rencana-rencana yang akan dilaksanakan misalnya setahun ke depan. Oke ya. Nah, yang kelima adalah akuntansi perpajakan. Ya, sesuai dengan namanya, berarti akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang menyusun surat pemberitahuan pajak serta mempertimbangkan konsekuensi perpajakan dari transaksi usaha yang direncanakan.
Ya, ini akuntansi yang khusus untuk mengurus perpajakan di perusahaan ya. Nah, itu akuntansi perpajakan. Dinamakan dengan akuntansi perpajakan. Oke, nah akuntansi yang keenam adalah akuntansi pemerintah. Ya, akuntansi pemerintah. Nah, akuntansi pemerintah di sini maksudnya adalah akuntansi yang mengkhususkan dalam penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, ini bisa jadi pemerintah daerah setempat, mulai dari desa, itu ada laporan, misalnya laporan-laporan keuangan yang ada disusun di desa, di kecamatan, di kabupaten, hingga provinsi, bahkan hingga tingkat ibu kota. Semua yang aspeknya berhubungan dengan pemerintah, itu tugasnya adalah laporan akuntansi pemerintah. Oke ya, nah yang ketujuh, yang terakhir adalah akuntansi pendidikan. Ya, akuntansi pendidikan. Ya, berarti akuntansi yang berhubungan dengan kegiatan pengajaran dan pengembangan pendidikan, yaitu biasanya akuntansi ini adalah akuntansi yang berada di sekolah ya. Penyusunan laporan keuangan yang ada di sekolah-sekolah seperti itu tugasnya akuntansi pendidikan. Oke, itu pembahasan kita dari ketujuh tentang bidang-bidang akuntansi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai profesi akuntan ya. Ini adalah pokok pembahasan terakhir kita adalah profesi akuntan. Profesi akuntan yang pertama yang kita bahas mengenai akuntan perusahaan ya. Akuntan perusahaan berarti akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi, disebut juga akuntan perusahaan ya. Jadi akuntan yang bekerja pada suatu perusahaan ataupun suatu organisasi tertentu itu dinamakan dengan akuntan perusahaan. Oke ya. Nah, terus yang kedua adalah akuntan publik. Ya. Akuntan publik artinya adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasa akuntansi atau dasar pembayaran tertentu ya. Ini adalah akuntan yang memberikan jasa akuntansi tapi dia berdiri sendiri atau independen gitu ya, yang menawarkan jasa-jasa kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Oke, yang ketiga adalah akuntan pemerintah ya. Oke, yang ketiga adalah akuntan pemerintah. Nah, akuntan pemerintah ini sendiri adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintahan. Nah, akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintahan, baik itu misalnya di kantor gubernur, kantor wali kota dan sebagainya. Itu adalah tugasnya akuntan pemerintah atau dinamakan dengan akuntan pemerintah. Terus yang terakhir adalah akuntan pendidik. Ternyata juga ada akuntan pendidiknya ya. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Itu adalah tugas-tugas dari akuntan pendidik. Nah, ini materi kita pada pembahasan kita ya, kesempatan kali ini pembahasan kita tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Nah, kita akan lanjutkan pada materi-materi berikutnya ya. Oke, terima kasih atas partisipasinya dan atas kerjasamanya.